Halo semuanya. Oke, perkenalkan namaku Reza Yanwarianti. Kali ini kita akan belajar bareng nih tentang komponen aktif dan pasif elektronika. Nah, kenapa sih topik ini akan kita bahas? Karena ini adalah topik yang sangat menarik. Nih, coba deh sekarang kalian lihat. Di sini ada beberapa barang. Yang pertama ada apa nih? Ada laptop ya. Ada laptop. Terus yang kedua ada setrika. Yang ketiga ada televisi. Dan yang terakhir ada AC. Nah, barang-barang ini merupakan barang elektronik ya. Yang kita gunakan sehari-hari di rumah kita. Semuanya pada punya kan? Nah, kalian pernah gak sih berpikir gimana ya kalau misalnya alat-alat ini dibongkar gitu, dibuka, dalamnya itu seperti apa sih? Dan kenapa sih alat-alat elektronik ini bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita atau televisi untuk hiburan gitu ya, AC untuk menyegarkan ruangan kita kalau panas ya, hawanya lagi panas biar dingin kan pakai AC ya. Begitu juga untuk laptop membantu pekerjaan sekolah kita. Kemudian ada setrika untuk membantu orang tua kita ya, khususnya ibu untuk menyetrika atau menghaluskan pakaian. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir gitu, itu tadi alat-alatnya kalau dibongkar dalamnya seperti apa dan mengapa alat-alat tersebut begitu canggih bisa membantu meringankan tugas-tugas keseharian kita. Nah, jadi alat-alat elektronik itu dia dibuat dari komponen-komponen elektronik. Nah, komponen-komponen elektronik ini misalnya kita analogikan kayak makanan. Nah, donat. Donat itu kan terbuat dari tepung ya, gula, mentega gitu kan. Nah, begitu juga alat-alat elektronik. Dia ada bahan pembentuknya gitu. Ada komponen, namanya komponen elektronika. Nah, komponen elektronika ini ada dua nih. Ada komponen aktif dan ada komponen pasif. Nah, apa bedanya? Jadi kalau komponen aktif itu adalah komponen yang memerlukan arus untuk dapat menyalakan komponen tersebut. Seperti itu. Nah, sementara kalau komponen pasif itu gimana? Nah, itu tidak memerlukan arus. Jadi kebalikannya ya. Jadi nggak perlu butuh arus untuk menyalakan komponen pasif. Nah, untuk contoh dari komponen aktif itu ada banyak ya. Ada banyak yang di sini aku bocorin untuk pasif nih. Pasif di sini aku udah kasih rangkaian. Ini sumber listrik ya. Ini sumber listrik. Nah, ini ada R, ada L, ada C. Jadi tiga ini itu adalah rangkaian komponen elektronika pasif RLC. Nah, nanti ini akan kita bahas juga ya. R itu siapa sih? L itu siapa? Dan C itu siapa? Gitu, makin menarik ya. Nah, kita lanjut ke nih. Nah, komponen aktif beserta fungsinya. Yang pertama di sini aku bahas dioda. Dioda itu fungsinya adalah untuk menghantarkan arus listrik dari satu arah dan menghambat arus listrik dari arah lainnya. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada transistor. Nah, transistor ini fungsinya ada banyak nih. Ada sebagai penguat tegangan, penguat arus, kemudian penyarah, pengendali, mixer, dan osilator. Gitu.
Dan yang ketiga ada IC atau singkatan dari Integrated Circuit. Nah, ini lebih banyak lagi nih. IC itu fungsi sebagai timer, pembanding, gerbang logika, pengendali, dan penguat. Nah, perlu kalian ketahui, IC ini terdiri dari berbagai macam komponen ya. Berbagai macam komponen, ada transistor, dioda yang dijadi satu sehingga menjadi IC. Nah, makanya IC ini juga fungsinya ada banyak ya. Gitu. Nah, untuk per poin ini akan kita bahas selanjutnya. Nih, yang pertama ada dioda ya. Tadi dioda fungsinya untuk penyarah arus ya salah satunya. Nah, ini merupakan simbol dari komponen dioda. Ada kaki anoda namanya, kemudian ada kaki katoda. Nah, anoda ini merupakan kaki positif. Sementara katoda ini adalah kaki negatif. Kemudian ada jenis-jenis dioda sesuai dengan fungsinya. Jadi misalkan kita ingin membuat suatu rangkaian membutuhkan fungsi dioda gitu. Nah, setiap dioda ini memiliki fungsinya masing-masing nih. Zener itu untuk apa, Schottky itu untuk apa, Faktor itu apa, Turner itu untuk apa gitu ya. Jadi dibagi-bagi lagi nih fungsi-fungsi dioda berdasarkan jenis-jenisnya ini. Kemudian inilah gambar bentuk asli dari dioda ya, ada dua kaki ini. Gitu. Nah, ini merupakan simbol-simbol dari dioda. Ya. Oke, poin kedua ada transistor. Ya, komponen aktif elektronika yang kedua ini transistor. Nah, transistor ini ada dua macam nih. Untuk yang BJT, jadi BJT ini dia ada dua macam. Transistor kan ada BJT, FET, MOSFET gitu ya. Nah, yang bahas di sini adalah bagian dari BJT. Ada NPN, ada PNP. Nah, NPN ini adalah negatif, positif, negatif. Itu ya, NPN. Nah, prinsipnya gimana? Jadi, ini ada 3 kaki ya. Kalau tadi dioda ada 2 kaki. Kalau transistor itu ada 3 kaki. Itu ada kaki basis nih. Ini yang B ini basis. Kemudian ada kaki kolektor. Itu C. Lambangnya ini C kolektor. Dan ada kaki E. Itu emitter. Gitu ya. Nah, jadi kalau prinsip NPN itu gimana? Kaki basisnya ini akan di sini NPN. N P-nya positif, itu B ya, kaki basis, terus sini N lagi untuk E. Nah, kaki basis ini harus diberi tegangan positif. Supaya apa? Supaya arus yang mengalir dari C ini bisa menuju ke E. Gitu. Jadi kayak prinsipnya kayak keran air. B-nya ini adalah tutup keran air ya. Buka tutup ya gitu di B ini. Ketika B-nya dikasih tegangan positif, maka dia akan kebuka dan arus listrik dari kolektor menuju emitter. Seperti itu. Kemudian PNP gimana? Berarti kalau tadi negatif, positif, negatif, berarti PNP adalah positif, negatif, positif. Nah, dia kebalikannya ya nih simbolnya ya. Kalau NPN ke bawah, kalau PNP masuk nih ke dalam untuk menuju ke kolektor. Kalau tadi dari kolektor ke emitter ya NPN, kalau PNP dari emitter ke kolektor.
Nah, kaki basisnya itu harus diberi tegangan negatif. Kalau ini tadi apa? Tegangan positif ya. Gitu. Kalau dia naik atas sih. Nah, ini merupakan gambar asli dari transistor ya. Dia ada 3 kaki. Nah, transistor ini ada kodenya, setiap kode itu ada. Misalnya transistor BD 139. Nah, ini nanti setiap kakinya ini mana yang kolektor, mana yang basis, mana yang emitter gitu. Itu ada cara menentukannya, udah ketetapan gitu ya. Jadi nggak asal nih kaki basis di sini, nggak, kaki kolektor sini nggak. Jadi ada ketentuannya gitu. Nah, karena kalian di sini masih mengenal ya, mengenal aja, gak usah terlalu dalam dulu, nanti takutnya makin tertantang ya, makin takutnya pada pusing duluan. Jadi yang gampang-gampang dulu aja, oke? Nah, selanjutnya ini adalah IC ya, komponen elektronika aktif. Yang ketiga ada IC. Di contoh sini aku kasih IC timer. IC timer itu adalah N55N, NE55N ya. Nah, jadi di dalam benda kecil ini itu adalah ini teman-teman. Gitu, dalamnya tuh ada resistor, ada transistor tadi juga nih ya. Gitu. Nah, IC timer ini tadi untuk pewaktu ya, sebagai pewaktu fungsinya. Aku kasih contoh satu. Ini IC timer. Gitu teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah bahas contoh dari komponen aktif, sekarang kita akan bahas contoh komponen pasif beserta fungsinya. Nah, yang pertamanya ada resistor. Fungsinya untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Nah, yang kedua ada kapasitor. Menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Dan yang ketiga ada induktor. Memunculkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Gitu teman-teman. Seperti sebelumnya kita akan bahas per poin nih. Kita mulai dari resistor. Oke. Nah, resistor ini lambangnya seperti ini teman-teman. Oke. Kayak rumput gitu ya. Ada juga yang melambangkan kotak kayak gini. Tapi kalau aku sendiri paling sering simbolnya kayak gini, kayak rumput gitu. Nah, resistor ini bisa dirangkai secara seri teman-teman. Secara seri dan secara paralel. Ya. Nah, seri ini kayak gimana? Sejajar kayak gini, berderet ya, berderet. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, 4 itu berderet begini, ke samping. Sementara kalau paralel bentuknya kayak gini nih teman-teman, hadap-hadapan, sejajar dia. Gitu. Jadi resistor ini bisa dirangkai secara seri dan paralel, bisa dicampur juga. Gitu. Nah, terus lanjut ke gambar asli resistor. Jadi ini ya, seperti ini teman-teman gambar asli resistor. Jadi kakinya dua mirip kayak dioda tadi ya, tapi tengahnya ini yang beda. Dia ada warna-warnanya nih. Ini warna apa? Merah ya. Merah, kemudian merah lagi, oranye, terus emas. Nah, warna-warna ini ada artinya teman-teman. Artinya ini adalah dia sebagai kode nilai resistor itu. Itu kan tadi fungsi resistor adalah menghambat ya. Menghambat arus listrik kan. Menghambat arus sehingga harus disesuaikan nih. Berapa yang harus dihambat arusnya. Semakin besar hambatan arus, maka nilai resistor harus besar juga dong. Gitu. Misalkan kalian mau nahan barang yang besar
mau nahan barang yang besar, pasti kalian butuh tenaga yang besar ya. Itu kalian mau nahan box, misalnya nahan box 1 ton. Wah, besar banget ya. Kalian pasti daya atau energi itu pasti butuh besar ya. Begitu juga menahan arus. Sehingga resistornya juga harus besar dong kalau mau nahan arusnya besar. Gitu. Nah, jadi setiap gelang ini nih, setiap warna ini ada hitungannya masing-masing. Ini warna apa tadi? Merah. Nah, gelang pertama warna merah. Merah itu adalah 2. Kemudian gelang kedua itu 2. Kita lihat gelang kedua di sini 2 juga 2 ya. Nih, jadi ini gelang pertama, gelang kedua, gelang ketiga. Tuh. Nah, gelang ketiganya dia oranye. Oranye itu adalah 3. Oke. Nah, tapi kalau gelang ketiga ini dia sebagai pengali. Gitu. Kalau ini tadi tulis 2, ini 2. Nah, kemudian oranye ini tadi 3. 3 itu pengali, maksudnya pengali. Jadi dia 10 pangkat 3 gitu, teman-teman. Jadi kalau di sini coklat nih 1, berarti maksudnya 10 pangkat 1 ya. Nah, di sini kan gambarnya oranye ya dicontoh, sehingga 10 pangkat 3. Oranye itu 3 gitu ya, teman-teman. Jadi ukuran resistor ini adalah 22 kali 10 pangkat 3. Nah, hambatannya segini ya, teman-teman. Nah, satuan dari resistor ini adalah ohm. Satuannya itu adalah ohm ya. Atau biasa lambang ohm itu adalah seperti tapal kuda. Nah, di sini udah ada ya. Nah, jadi ini ukurannya adalah 22 kali 10 pangkat 3 ohm. Nah, gitu teman-teman. Sebentar. Oke, ini aja ya ohm. Jadi bisa kalian tuliskan ohm atau simbol ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nih, ini adalah contoh dari jenis-jenis resistor. Jadi gak cuma dioda yang banyak ya, resistor juga banyak nih macamnya teman-teman. Gitu. Nah, lanjut ke kapasitor. Nah, kapasitor ini simbolnya seperti ini ya. Jadi kayak apa ya? Kayak tanda sama dengan gitu ya. Gitu. Nah, terus rangkaian kapasitor juga bisa dirangkai secara paralel dan secara seri. Sama kayak resistor tadi ya, dirangkai secara paralel dan secara seri. Gitu. Nah, ini merupakan contoh gambar asli dari kapasitor ya, teman-teman. Gitu. Begitu juga seperti resistor, dioda gitu ya. Nah, kapasitor juga ada jenisnya. Jadi jenis-jenis ini juga memiliki fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Gitu. Nah, lanjut ke induktor ya. Komponen pasif elektronik yang terakhir adalah induktor. Simbolnya seperti ini. Seperti gunung ya yang berjejer. Oke. Kalau tadi resistor agak lancip ya kayak rumput gitu. Nah, ini merupakan gambar asli dari induktor. Jadi induktornya adalah lilitan ya, teman-teman. Lilitan kawat. Sehingga ini ada lilitan-lilitan. Ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah kawat yang dililitkan itu induktor. Gitu, teman-teman. Nah, contoh lain ya. Dari tadi kan aku pas pertama kasih contoh televisi, AC gitu ya. Nah, ini alat untuk mencarger HP. Ini ada kabelnya, ini ada kepalanya gitu ya. Nah, kepala HP ini merupakan
rangkaian elektronika nih dalamnya. Dalamnya kalau dibongkar ini adalah rangkaian elektronika. Seperti apa? Nah, ini dia. Jadi nama kepala HP tadi itu namanya adaptor ya teman-teman. Adaptor 5 volt. Jadi mengubah arus listrik dari PLN ya 220 volt ya. Oke. Nah, itu menjadi 5 volt sehingga bisa untuk mencas HP. Gitu. Jadi kalau dari 220 volt langsung buat ngecas HP itu nggak bisa. Langsung jebol ya HP-nya. Jadi harus diubah ke 5 volt. Nah, yang ubah itu adalah si adaptor ini ya. Kepala casan HP tadi. Nah, dalam kepala casan itu ada rangkaiannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada namanya trafo nih. Oke, sebagai tambahan nih, ada komponen elektronika trafo. Ini adalah komponen aktif masuknya. Karena dia membutuhkan arus untuk menghidupkan trafo. Tuh, kemudian ini apa tadi? Dioda ya. Ini adalah dioda. Ini ada 2 dioda nih. Kemudian ini ada kapasitor ya. Kapasitor. Kemudian ini ada IC. Kemudian ini kapasitor lagi ya. Kapasitornya ada 3. Gitu. Nah, ini yang terakhir ada transistor. Yang tadi ada kakinya 3 ya. Gitu. Nah, ini transistor apa nih? Kalau dia tanda panahnya keluar ke bawah, dia transistor NPN. Nah, sehingga ini ya, sumbernya 220 volt ya. Di rumah kalian keluarannya 5 volt. Sehingga bisa untuk mencas HP. Gitu, teman-teman. Jadi menarik banget ya materi ini. Kalian bisa tahu kenapa alat elektronik itu bisa digunakan ya. Mengapa casan HP itu bisa untuk mencas HP nih. Kalian juga pasti baru tahu ya, dari 220 volt harus diubah dulu dengan casan HP itu ya. Kepalanya yang namanya adaptor. Nah, diubah menjadi 5 volt sehingga HP kalian bisa dicas. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Ini adalah materi pertama kita ya, tentang komponen aktif dan pasif elektronika. Semoga kalian terus semangat ya untuk menggali dan mencari tahu materi yang berkaitan dengan elektronika. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.